Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syakira. Saya mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview satu artikel, yaitu jurnal yang berjudul Sumpah Pocong, Upaya Konstruksi Fikih Kultural Khas Indonesia, yang dituliskan oleh Bapak Iwan Zainul Fuad dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Fenomena sumpah pocong ini marak terjadi di tengah masyarakat, diduga karena hukum dinilai tidak lagi mampu untuk membuktikan kebenaran yang nyata. Bagi masyarakat awam, terkhusus pada masyarakat yang ada di tanah Jawa, sumpah pocong ini cukup ditakuti, mengingat adanya azab atau laknat dari Tuhan jika pernyataan mereka mengandung unsur dusta. Mengingat bahwa sumpah ini dilakukan dengan pakaian pocong yang lazim digunakan untuk membalut mayat seorang muslim, besar kemungkinan bahwa budaya ini erat kaitannya dengan tatanan agama Islam. Tapi di sisi lain, banyak yang menentang hal itu, dan bahkan mereka menganggap bahwa praktik ini itu sebagai bid'ah atau pelakunya dianggap kafir, bahkan melakukan kemusyrikan. Melihat asumsi-asumsi tersebut, maka peneliti ingin melihat nih sejauh mana sih keterkaitan sumpah pocong ini yang dinilai bagian dari adat budaya Islam dengan hukum Islam. Dalam sistem peradilan di Indonesia, sebenarnya sumpah bisa dijadikan sebagai alat bukti ya. Kalau di hukum perdata kan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti itu ada 5 macam. Yang pertama surat, saksi, sangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, sumpah ini juga bisa dijadikan sebagai alat bukti, sebagaimana yang diatur dalam pasal 177, pasal 155 dan 156 HIR, pasal 1932 dan 1941 KUH Perdata. Namun, terkait dengan sumpah pocong ini sendiri sebenarnya tidak disebut secara gamblang ya, baik di dalam KUHP ataupun di dalam KUHAP. Hanya kalau di dalam peradilan di Indonesia mengenal sumpah pocong ini dengan sumpah mimbar. Nah, sumpah mimbar ini itu dia ada 2 macam nih. Nah, yang pertama itu sumpah suppletoir, dan yang kedua itu sumpah desis or it. Nah, kalau sumpah pocong ini dia kedudukannya itu sebagai sumpah suppletoir atau alat bukti tambahan untuk melengkapi atau memperkuat alat bukti yang sudah ada. Tapi jika dalam suatu kasus itu tidak ada yang bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka sumpah ini menjadi sumpah desis or it atau sumpah pemutus. Jadi hakim memutuskan perkara hanya dengan sumpah pocong ini. Untuk memperkuat agar masyarakat menerima, maka sumpah ini dihadiri oleh saksi. Dan saksi yang dipanggil yaitu keluarga pelaku, saksi yang disampaikan dalam materi sumpah, tokoh agama, masyarakat, dan wakil pemerintah setempat. Adapun cara untuk melakukannya itu sebenarnya nggak ada dibahas sih, baik di dalam hukum positif ataupun di dalam kitab fikih pada umumnya. Maka dari itu, penulis mengutip dari Muhammad Sufyan Raja Abdillah yang mengatakan bahwa tata cara melakukan sumpah pocong ini sebagai berikut. Si pelaku dipanggil ke Masjid Jami, biasanya itu seusai sholat Jumat. Segala peralatan yang terkait dengan sumpah pocong ini disediakan seperti wangian, kain kafan, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang dituduh itu dikafani layaknya mayat, dan orang yang dituduh itu dibaringkan seperti mayat dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan dengan posisi badan terlentang.
Selanjutnya pembimbingnya menuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyelesaikan mengucapkan syahadat, dimulai penyumpahan dan di atas kepalanya dipayungi oleh Al-Quran, lalu mengucap sumpah dengan dibimbing oleh pembimbingnya. Dan bunyi sumpahnya yaitu, demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya saya tidak melakukan seperti yang dituduh oleh Fulan bin Fulan. Bila yang dituduh oleh Fulan bin Fulan itu benar, semoga Allah melaknat saya cepat atau lambat. Setelah mengucap sumpah dan disolatkan layaknya seorang mayat, yaitu sholat jenazah, selanjutnya ditahlilkan dan diteruskan oleh doa, kemudian dilepas kain kafannya dan usailah ritual sumpah pocong ini. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, sumpah pocong ini sama halnya dengan sumpah mubahalah atau sumpah li'at, yaitu sama-sama memohon laknat dari Allah. Instrumen kata pocongnya itu, itu kan lazim digunakan oleh seorang mayat muslim ya. Laksanaannya juga tergambar nuansa-nuansa religius yang kental dengan nilai-nilai Islam, seperti mengucap syahadat, bersumpah atas nama Allah dan sebagainya. Istilah fikih kultur ini muncul dengan bergabungnya keberagaman budaya lokal dengan berkembangnya budaya global. Maka dalam hal berpakaian misalnya nih, dalam hal berpakaian seorang muslim di tanah Jawa, mereka itu belum dianggap melaksanakan syariat Islam jika belum memakai jilbab dan berbusana muslim. Padahal wanita Jawa itu tidak dianggap sebagai Jawani jika belum memakai kebaya, sanggul atau konde, jarik, serta sagen. Dikarenakan munculnya istilah-istilah seperti istilah bid'ah, bertentangan dengan syariat atau sebagainya, maka budaya berpakaian perempuan Jawa itu lambat laun menjadi pudar. Padahal lahirnya Islam itu bukan dalam rangka menghilangkan budaya yang telah lahir sebelum adanya Islam. Bahkan Islam harus bermutasi serta beradaptasi dengan budaya masyarakat sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika kita lihat dari sudut pandang gagasan para penggagas fikih kultural, kita lihat dari 3 penggagas. Yang pertama itu Hasbi Asyidiki yang menekankan bahwa pentingnya kesadaran dan kearifan pada masa awal berkembangnya Islam, dan mempertimbangkan adat setempat sebagai acuan untuk menciptakan bentuk format hukum baru. Jika dikaitkan dengan sumpah pocong ini, maka menurut beliau sumpah ini sebagai bagian dari adat atau uruf dari hukum Islam, mengingat budaya masyarakat tertentu atau tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Kalau kita lihat dari Munawir Sazali ini menekankan pada konsep qat'i zanni dan interpretasi. Bila dikaitkan dengan kasus sumpah pocong ini, maka menurut beliau penerapan sumpah pocong ini jelas merupakan ajaran yang memasuki ranah mutasyabihat. Nah, apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat itu adalah sesuatu hukum yang tidak jelas atau ambigu, maka harus dicari lagi nih hukum yang memperkuat kasus tersebut. Baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi diharuskan untuk dilakukan interpretasi fuqaha agar ditemukan kekuatan qat'inya, seperti halnya dengan sumpah mubahalah dan juga serta sumpah li'at. Dan juga Abdurrahman Wahid. Nah, Abdurrahman Wahid ini wacana beliau itu pribumisasi, menekankan pribumisasi Islam. Apa itu pribumisasi Islam?
pribumisasi Islam itu dimaknai sebagai upaya untuk mengkokohkan kembali akar budaya masyarakat kita. Jika dikaitkan dengan kasus Sumpah Pocong ini, maka menurut pandangan beliau, Sumpah Pocong ini adalah upaya fuqaha lokal dalam mengkontekstualisasikan ajaran agama Islam. Maka menurut beliau, Sumpah Pocong ini adalah hasil modifikasi dari Sumpah Mubahalah serta Sumpah Lil'ad yang telah diajari oleh hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke konklusi atau kesimpulannya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa budaya ini pada dasarnya itu mendapat tempat yang terhormat dalam hukum Islam. Oleh karena itu, ajaran agama bukanlah merupakan aturan yang baku atau aturan yang tabu untuk diinterpretasikan, melainkan lebih humanis, dengan tidak menghilangkan unsur-unsur syar'inya. Sebagai bagian dari budaya, Sumpah Pocong ini mempunyai keterkaitan sangat erat dengan syariat Islam. Keterkaitan tersebut dilihat dari simbol-simbol keislamannya dalam hal perawatan jenazah misalnya. Sumpah ini secara fikih kultur merupakan interpretasi ulama lokal dalam menggambarkan sakralnya mubahalah serta sumpah lil'ad dalam syariat Islam. Mungkin sampai segini aja pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf, serta kalau ada salah-salah kata dalam pengucapan saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.